Halo guys, welcome back to CGT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Yes, di bawah gue sekali ini sudah ada Kia Sonet, mobil Kia terbaru, SUV yang lebih kecil dibanding Kia Seltos yang pernah meluncur beberapa waktu lalu. Yes, sudah direview oleh Jason secara detail apa aja sih yang dihadirkan fitur-fiturnya pada tipe yang premier ini. Nah, kali ini gue akan lebih fokus terhadap rasa berkendaranya, plus minusnya dari si SUV terbaru Kia ini, si Kia Sonet. Ya, akhirnya gue merasakan rasa berkendara dari Kia Sonet ini. Nah, ini paling banyak bikin orang penasaran gimana sih rasa berkendaranya. Karena ini adalah mobil Korea pertama yang menggunakan transmisi CVT. Walaupun mereka menyebutnya jadi dia IVT, beda dengan CVT biasa. Bisa dibilang karakter dari CVT-nya memang pertama-tama gue agak kaget loh. Kok katanya intelligent, tapi kok sama aja. Turns out dia memang disesuaikan. Kalau kita rubah ke mode eco, dia akan ya seperti layaknya CVT pada biasanya loading dulu baru mulai menjalankan mobilnya. Pada normal loadingnya sudah mulai agak hilang. Lalu ketika di sport benar-benar responsif sekali. Pedal gasnya juga dibuat responsif dan tarikan mesinnya juga selalu dibuat lebih pushy. Memang ini luar biasa karena memang mobil ini memiliki sampai 6 mode berkendara. Mulai dari mode nyetirnya, di drive mode-nya, dan juga traction mode-nya. Mulai dari slow mode, matte, dan juga sand. Padahal dia hanya berpenggerak roda depan saja, tapi dia juga bisa mengatur seberapa perlukah tractionnya untuk menyesuaikan dengan kondisi jalanan basah, licin, atau memang yang sedikit madi atau berlumpur. Ada yang unik pada bagian mesinnya. Yes, karena sebenarnya di India dan di global, Kia Sonet tidak ada yang menggunakan 1500 bensin. Jadi, mesin 1500 bensin yang masuk ke Indonesia ini didevelop khusus untuk pasar Indonesia. Ya, tenaganya di 115 PS dan torsinya di 144 Nm. Itu cukup adequate untuk mobil yang sebenarnya tidak terlalu besar. Ya, karena sebenarnya secara dimensi Kia Sonet ini masuk ke kelas subcompact crossover. Ini adalah kelas SUV terbaru yang lebih kecil dibanding kelas compact crossover. Yang mana di tempat awal kemunculannya, dia memiliki panjang tidak sampai 4 meter. Meski akhirnya untuk versi global diberikan penyesuaian sehingga panjangnya menjadi 4,1 meter nih. Oh iya, ada yang unik lagi pada desain depan sini. Selain menggunakan grill Tiger Nose ciri khas Kia, dia juga punya attention to detail yang bagus pada bagian hitam di grillnya, yang mana juga berbentuk Tiger Nose, namun tetap selaras dengan desain seluruhannya. Dan itu pun berlanjut hingga ke shade kaca di depan sini, sehingga secara overall desain depannya benar-benar terasa lebih mahal dibanding harganya. Oh iya, ada attention to detail yang keren lagi pada bagian lampu. Pada bagian lampu depan, LED DRL-nya memiliki bentuk layaknya detak jantung. Itu pun berlanjut pada lampu LED di bagian belakang. Lampu depan utamanya sendiri sudah menggunakan LED reflektor, meski jujur untuk penerangan malam hari sangatlah kurang. Minimal untuk estetika tetap baik sih. Fog lamp pun masih menggunakan bohlam. Untuk lampu belakang juga hanya lampu kota, dan remnya saja yang LED, sisanya sein dan lampu mundur masih bohlam. Lanjut bagian samping. Ya, kalian bisa lihat sendiri memang panjangnya tidak terlalu panjang ya. Jadi terlihat nampak pada bagian sini. Ini sangat proporsional tuh dari depan sana hingga ke sini proporsional. Memang pada bagian ini agak sedikit tiba-tiba mematah gitu ya. Nggak apa-apa karena memang rival-rivalnya yang sudah ada di luar negeri seperti Toyota Race, Daihatsu Rocky, Vitara Brezza, dan juga Nissan Magnite itu semua juga sudah memiliki bahasa desain seperti ini. Karena memang mengincar untuk pasar yang menginginkan SUV yang lebih compact lagi dari compact crossover yang ada seperti Kia Seltos, HR-V, SX4 S-Cross misalnya.
itu mereka ingin yang lebih compact lagi, makanya diberikan opsi kelas seperti ini. Dan Kia menjadi yang pertama bermain di kelas ini. Penggunaan bannya pun nggak tanggung-tanggung karena menggunakan ban berukuran 16 inci. Walaupun memang sih untuk mobil yang punya ground clearance setinggi 205 mm ini bikin jadi terasa kayak kekecilan. Tapi at least diganti dengan penggunaan ban yang cukup tebal. Jadi memang mengincar untuk lebih nyaman supaya di dalam mendapatkan kenyamanan yang baik. Nanti kita tes seberapa nyaman mobil ini. Secara desain overall gue gak ada masalah. Dia bagus sekali. Dia sudah diberikan handle chrome, sudah ada keyless entry, dan ini bagus ya. Nah, sudah auto folding. Jadi ketika kita kunci dia akan tertutup. Ketika kita buka dia akan terbuka. Jadi ini nice sekali. Ini sebenarnya fitur yang cukup mahal ya. Dan sudah dimasukkan ke mobil yang cukup terjangkau. Ditambah lagi ketika kita menjauh mobil dan mendekat, dia bisa terbuka dengan secara sendiri spionnya. Jadi ini lucu sekali. Dan satu lagi yang Jason juga sudah bilang, dari luar juga kita bisa nyalakan. Seperti ini. Nice kan? Gak cuma nyalakan, Honda Civic Turbo juga bisa dinyalakan. Tapi juga bisa dimatikan. Ya, mati. Semudah itu. Kita lihat belakang sini. Yang menjadi tadi yang seperti gue bilang, apa sih kenapa bisa beda dimensi antara dengan yang di India dan juga di Indonesia. Nah ini nih penyebabnya. Ini dia ditambahkan sedikit lip ke belakang ya supaya membuat bodi mobilnya lebih terasa proporsional dan lebih banyak diterima di market-market lain, tidak hanya di India saja. Dan overall di belakang sini juga cukup bagus, sudah diberikan shark fin antena. Di sini juga sudah ada roof rail yang langsung ready untuk dipakai untuk adventure. Sudah ada wiper, tapi memang sayang tidak ada rear defogger. Sudah ada kamera yang bagus, yang mana sebenarnya harusnya Baleno yang masuk ke Indonesia tuh kameranya juga di sini. Ini tapi sayang sekali Baleno yang masuk Indonesia ini jadi fingerprint aja, cuma hitam. Kalau di sini benar-benar kamera, dan letaknya ini sangat pas sebenarnya, karena memang bisa memberikan vision yang bagus untuk sekitar dari mobil ini. Jadi untuk parkir sangat mempermudah sekali. Overall dari belakang desain nggak ada masalah, gue cukup suka. Memang ada beberapa yang kurang suka karena masalah proporsional dari dimensinya. Dan di belakang sini, Kia berhasil memecahkan cara untuk menunjukkan bahwa ia memiliki 7 tahun garansi. Tidak seperti pabrikan lain yang memberikan tulisan 7 tahun garansinya sangat mengganggu dari bahasa desain mobil. Jadi ini menurut kami cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa ia memiliki garansi yang lebih bagus. Kapasitas bagasi Kia Sonet memiliki kapasitas yang cukup baik. Dalam keadaan semua kursi tegak, dia masih memiliki kapasitas bagasi di 392 liter. Itu cukup besar untuk mengingat ke dimensinya yang cukup compact. Ditambah lagi, yes, sudah terdapat full size ban spare tire-nya. Jadi spare tire-nya bukan yang space saver atau cuma tire kit, tapi dia full size spare tire. Jadi nice sekali. Dan itu tetap membuatnya memiliki kapasitas yang besar. Bahkan sebuah koper besar dan sebuah koper kecil dan juga sebuah stroller masuk tanpa masalah. Masih kurang bagi kalian? Masih bisa dilipat. Tapi memang untuk pelipatannya ini sedikit mengganggu karena ya dia belum bisa 50-50. Jadi kita harus melipat secara berbarengan. Dan begitu terlipat pun dia nggak rata lantai. Dan gundukan ini menyulitkan untuk memasukkan barang. Meski begitu masih bisa lah kita memasukkan barang-barang yang lebih banyak. Lanjut pada bagian kabinnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Udah? Oke, kita bahas bagian belakang. Di bagian belakang ini, dan seluruh kabinnya, dia sudah dilapis leather. Dan gue suka banget ya, bahan leathernya juga bukan yang bahan leather main-main. Juga diberikan stitching, warna merah, bagus sekali di bagian sini. Dan kontur bagian tengahnya juga enak, dan kanan kiri juga diberikan suportif, dan material leathernya tuh juga empuk, jadi cukup nice. Dan selain dapatkan kantong di bagian belakang pengemudi, di bagian kiri juga sudah ada kantong 2 lapis, jadi bagian atas dan bagian bawah. Jadi kita bisa naruh barang cukup banyak di belakang sini. Ditambah lagi dia juga sudah ada kisi-kisi AC yang meneruskan AC dari depan. Sudah ada USB port, jadi kita tidak perlu kebingungan untuk mengecas gadget kita. Nice sekali. Dan material leathernya berlanjut hingga ke door trim, karena di door trim tetap diberikan material leather dan lengkap dengan jajetan aslinya. Nice sekali.
Bahkan ada pabrikan asal Jepang yang masih menggunakan plastik dan jajanan palsu di sini. Walaupun di atasnya memang pasti dia tetap menggunakan plastik yang keras, tidak ada soft touch sama sekali. Tapi at least belakang sini juga sudah diberikan sound system premium asal Bose. Jadi memiliki suara yang sangat nice even ke bagian belakang, apalagi di bagian belakang di bagasi tetap diberikan subwoofer yang memiliki power yang cukup baik. Dan di tengah sini juga tetap diberikan armrest dan lengkap dengan 2 cup holder, jadi tetap memberikan kepraktisan yang baik. Untuk legroom sendiri, tinggi gue 175 cm, gue tetap mendapatkan legroom yang baik, sekitar ada 7 jari di sini, sehingga masih mendapatkan ruang yang cukup baik. Padahal ini posisi mengemudi gue. Untuk headroom jelas baik karena bentuk mobil ini cukup mengotak sehingga tetap mendapatkan headroom yang baik. Yang disayangkan adalah di bagian tengah dia masih belum diberikan headrest dan juga pelipatannya seperti tadi gue udah bilang, pelipatannya belum 50, 50 atau 60, 40. Meskipun compact, berkat pembukaan pintu yang cukup lega, memasukkan car seat ke mobil ini cukup mudah dan tidak terlalu effort. Apalagi fitur safety mobil ini cukup lengkap karena sudah ada ISOFIX dan juga 6 airbags. Lanjut bagian depan. Ya, di depan sini Jason memang juga sudah cerita bahwa bahasa desainnya memang mirip-mirip dengan kakaknya si Kia Seltos dan dia memberikan cover di sini ya, bagus sekali. Tapi yang bagus malah di Seltos dia didominasi dengan tidak adanya sama sekali bahan leather. Sini dia sudah ada sampai door trim. Walaupun memang material di sini tetap keras semua ya. Walaupun begitu, bagusnya dia sudah berikan cover ini, sound systemnya juga bagus. Layar entertainmentnya bahkan lebih keren daripada Seltos karena sudah wireless Apple CarPlay dan juga wireless Android Auto. Jadi lebih bagus di sini. Dan tidak hanya wireless Apple CarPlay dan Android Auto, tapi juga sudah ada Qi wireless charging di sini. Dan attention to detail yang menarik adalah selain dia diberikan AC di sini, ketika kita menge-charge di head unit, di layar head unit juga mendeteksi HP kita sedang di-charge. Dan misalnya kita masih menge-charge ini dan kita letakkan, kita lupa, kita turun, kita matikan mobil gitu ya, dan kita langsung tinggalkan ke mobil, di layar MID-nya langsung memberikan tanda bahwa your phone is still on wireless charging. Jadi nice sekali, kita tidak akan tertinggal HP kita di sini. Oke, secara fitur sudah dijelaskan oleh Jason juga, sudah auto climate control, sudah ada pendingin kursi, 3 fan, baik sisi penumpang kiri dan pengemudi, dan juga untuk di setir sudah tetap ada cruise control. Speedometernya sudah digital bercampur dengan analog ya, analognya untuk yang temperatur dan juga fuel indicator, juga odometer. Dan sudah ada engine start stop, traction control, auto folding, lengkap sekali semua di belakang, di depan sini memang cukup lengkap. Sudah ada sunroof seperti favorit gue, day night view mirror, sun visor yang sayangnya hanya sebelah kiri saja yang ada kacanya. Oh iya, ada simple things tapi cool di mobil ini. Karena speedometernya yang digital, ketika kita mengganti pengaturan lampu, baik all auto atau ke full off, begitu pula pengaturan wiper dan intermittennya, itu semua akan muncul di speedometernya. Itu nice banget. Untuk pengaturan kursi juga sudah lengkap, head adjuster, sudah bisa tilt, turun bawah, maju mundur, sudah cukup lengkap. Namun yang disayangkan adalah untuk pengaturan setir dia masih hanya tilt saja, belum teleskopik. Nah, yuk kita kembali mengendarai si Sonet ini. Bicara soal suspensi. Suspensi mobil ini tergolong enak. Jujur, memang dia bukannya empuk sekali. Dia memang bagus. Dia bukan yang sampai empuk yang limbung sekali. Tapi dia juga yang bukan keras. Memang cenderung lebih ke arah kaku, stiff, tapi ke arah suspensi layaknya mobil-mobil Eropa yang mana dia dewasa, dia antara bisa menggabungkan antara keras dan untuk handling dan juga empuk untuk kenyamanan. Jadi dia berada di tengah-tengah sehingga menghasilkan suspensi yang baik. Jadi ketika kita melewati posisi tidur dan juga ya posisi tidur terlewati, bisa jalanan bolong lubang seperti ini, itu tidak terlalu mengganggu. Jujur untuk ukuran mobil non Eropa, ini suspensinya sangat baik. Dan mengingat mobil ini buatan India, rasa quality ride-nya itu kok seperti layaknya mobil Eropa ya. Nice sekali. Belum lagi ditambah dengan side support dari joknya ini yang memang mencengkram kita dengan sangat baik. Jadi ketika kanan kiri berbelok, kanan kiri, itu juga sangat nikmat.
Apalagi ketika perjalanan jauh, dia sudah diberikan cooling seat yang mana bisa membuat kursi, ada fan dari belakang kursi ini sehingga bisa membuat perjalanan kita selalu nyaman. Seperti tadi kami bilang, untuk mode berkendara dia punya 6 untuk berkendara sendiri dan juga tractionnya. Nah, pada saat mode Eco, mobil ini benar-benar bisa sangat efisien. Memang berkat bantuan transmisi IVT-nya bisa membuat mobil ini juga sangat benar-benar efisien. Karena di dalam kota dia bisa mencatatkan figur 13,4 km per liter. 13,4 km per liter, luar biasa sekali. Dan figur luar kota, karena di kecepatan 100 km per jam dia masih hanya di 2000 rpm saja. Sangat luar biasa kan untuk mobil kecil. Dia bisa mencatatkan figur 20,6 km per liter. Itu luar biasa sekali untuk mobil seperti ini. Layaknya sebuah LCGC figur itu. Pagi itu semua juga dibantu dengan adanya fitur cruise control yang membuat perjalanan semakin nyaman. Untuk quality ride memang bagus. Kita berkendara sangat luar biasa, nikmat. Dan apalagi disupport dengan speaker Bose. Kami pengen mengetes ke kalian tapi takutnya terkena copyright. Jadi kami bisa approve bahwa ini adalah sound systemnya sangat baik. Apalagi ditambah ketika malam hari, ditambah dengan ambient lightnya yang dapat mengikuti detak dari atau beat dari musiknya. Jadi itu nice sekali, itu nice attention to detail dari Kia. Namun ada catatan sedikit sendiri yang mengurangi rasa quality ride dari si Kia Sonet yang sebenarnya sudah cukup sangat baik untuk harganya, yaitu kekedapan kabinnya. Untuk kekedapan kabin, mobil ini memang agak kurang. Ya wajar, memang mobil ini sudah sangat baik di beberapa fiturnya seperti rasa berkendaranya, suspensinya, dan juga efisiensinya bagus juga tadi ya kan. Tapi ya kekedapan kabinnya cukup buruk, terutama dari bawah kolong. Kami mengetes kekedapan kabin ketika berjalan biasa gini, traffic biasa tidak terlalu ramai. Dia hanya bisa mencatatkan di 74 decibel meter. Itu figur yang cukup buruk karena terutama didominasi suara dari ban. Ada satu lagi kelemahan dari Kia Sonet ini, yaitu adalah radius putarnya. Ya, untuk mobil sependek ini, radius putarnya di 5,1 meter. Artinya, dia memiliki radius putar yang cukup lebar dan terasa sekali ketika kami memutar balik seperti ini. Ya, hasil putaran baliknya berbeda tipis dengan mobil yang jauh lebih panjang. Jadi mengendarai mobil kecil ini terasa jauh lebih besar dari size yang sebenarnya. Ya, pasti kalian penasaran dengan figur akselerasi 0-100-nya. Oke, pertama-tama kita rubah dulu modenya ke mode sport. Sudah sport, kita matikan traction control disabled. Matikan AC pastinya. Matikan juga fan untuk seat, cooling seatnya. Let's go, kita ubah ke mode manual. Ya, luar biasa ya. CVT-nya memang benar-benar bisa gue akui bahwa ini adalah CVT yang intelijen. Karena memang hampir tidak ada lag dari mobil ini dan langsung menjalankan mobil ini. Dan dengan ada bantuan mode berkendara manualnya ini, membuat akselerasi jadi bisa lebih cepat. 0-100 dalam catatan kami di 11,9 detik. Itu figur yang gak main-main untuk mobil sekelas ini. Sampai juga kesimpulan dari review Kia Sonet terbaru ini. Kami simpulkan bahwa Kia patut diapresiasi atas 2 poin ini. Pertama, berhasil membuka segmen baru untuk Indonesia, yaitu subcompact crossover yang mana yang lebih kecil dibanding compact crossover. Dan juga berani memasukkan Kia Sonet dengan fitur yang super duper banyak. Tidak hanya dikit, tidak hanya main-main, benar-benar full feature. Walaupun di beberapa sisi memang tetap pastinya ada kekurangan. Tapi overall, terbayar dengan rasa ride quality yang baik, quality sound systemnya, fitur-fitur yang sudah diberikan, semuanya bahkan di atas rival-rivalnya. Ini membuat rival-rivalnya yang nantinya akan datang ke Indonesia akan sedikit kebingungan ketika memasukkan fitur di Indonesia. Oke, sekian dari gue Reza Rever. Terima kasih sudah menonton review kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia.
Main-main juga ke website kami dan kami akan cantumkan linknya di bawah ini. Oke, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.